Shalom, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini Mr. Hari akan mengajar pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah kami dapat melaksanakan atau merenungkannya semua dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan membahas di bab yang kedua. Nah, di bab yang kedua ada 4 poin yang nanti kita akan bahas. Di poin A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di poin yang ke B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang NRI tahun 1945. Di poin yang ke C, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan di poin yang ke D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian di kelas 7 yang kalian pernah pelajari, di mana kita sudah belajar perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, di sini di bab yang kedua kita akan diajar untuk memahami lebih lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba ingat kembali proses perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada waktu para tokoh-tokoh bangsa yaitu PPKI dan BPUPKI pada waktu itu yang merumuskan dan menetapkan Dasar Negara beserta Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, apa lembaga yang terlibat? Kalian harus setidaknya masih ingat ya. Perumusan dan penetapan Undang-Undang NRI tahun 1945. Siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut dan kapan Undang-Undang NRI tahun 1945 ditetapkan, dan terlebih lagi bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dapat pada saat itu disahkan. Nah, kalau kalian ingat, cukup bagus sekali di mana pergerakan atau lembaga itu, siapa tokohnya, siapa yang merumuskannya, dan kapan. Cukup bagus sekali ingatan kalian kalau kalian masih ingat. Nah, di hari ini di bab ini di kelas 8 kita akan lebih lagi memahami materi ini, di mana kita menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti Mister akan singgung di beberapa poin yang ada. Kalau kita lanjut di bab yang kedua ini di poin ke A, di mana kita akan mempelajari materi ini yang A adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada teks yang Mister berikan. Kalau kalian melihatnya di PowerPoint atau melihat di buku paket kalian di halaman 26, di situ ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kalian membacanya atau mungkin sering kali mendengar di perayaan atau pada waktu upacara bendera, pasti teks pembukaan ini, Undang-Undang Dasar ini pasti akan dibacakan. Atau pas pada waktu hari raya misalnya memperingati 17 Agustus dan lain sebagainya. Kedudukan ini yang pertama, poin yang pertama, di mana kita akan belajar kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini yang perlu kita tahu. Di mana di poin ke A cukup sekali ya, bagian paragraf yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebagainya. Yang kedua, di paragraf yang kedua itu nanti kita akan belajar, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dan selanjutnya di paragraf yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya itu di paragraf ketiga. Dan di paragraf keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seterusnya itu paragraf keempat.
Nanti kita akan belajar lebih lagi. Nah, kalau kita tahu bahwa di poin ke A ini, di poin yang pertama yaitu kedudukan pembukaan undang-undang, bahwa undang-undang dasar ini merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Ini yang jadi garis bawahi, bahwa undang-undang dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Jadi di dalam pembukaan undang-undang dasar ini atau undang-undang dasar yang ada, pasal 1 dan seterusnya, pasal sampai ke 20, yang 30 dan lain sebagainya, ini merupakan hukum dasar yang tertulis, jadi dalam bentuk tertulis ya. Nah, adapun hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi. Jadi ada hukum dasar yang tertulis yang kita tahu salah satunya adalah Undang-Undang Dasar, dan kita tahu ada hukum dasar yang tidak tertulis yang sering kita sebut dengan konvensi. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari undang-undang. Jadi pembukaan undang-undang dasar tadi dari paragraf pertama sampai paragraf keempat ini tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tidak dapat dipisahkan ya, baik pembukaan maupun isi dari Undang-Undang Dasar. Kalau kita melihat di mana urutan Undang-Undang 1945 sebelum perubahan atau amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasalnya. Yang ketiga baru penjelasan. Dan setelah perubahan atau amandemen menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan dan yang kedua itu pasal-pasal yang kita tahu sampai sekarang. Ketentuan tentang sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 di mana aturan tambahan yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Jadi pasal 2 aturan tambahan yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi hanya dua saja ya. Jadi pembukaan dan pasal-pasal. Kalau kita melihat juga di poin A yang kedua yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jadi hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Kalau kalian melihat teks proklamasi yaitu Mr. Singkat bacakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan selanjutnya. Nah, teks proklamasi ini di mana proklamasi kemerdekaan merupakan suatu Proclamation of Independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Declaration of Independence. Jadi perbedaannya adalah proklamasi kemerdekaan merupakan suatu Proclamation of Independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Deklarasi of Independence. Di mana pembukaan Undang-Undang Dasar ini 1945 adalah pernyataan kemerdekaan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari pada proklamasi kemerdekaan. Sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Nah, di poin yang A yang nomor 3 yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm. Nah, pokok kaidah fundamental ini yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar antara lain. Ini ada beberapa poinnya, di mana pokok kaidah fundamental yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Poin yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Poin yang kedua, di mana pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Poin yang ketiga adalah cita-cita nasional.
Poin yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan. Poin yang kelima adalah tujuan negara. Poin keenam adalah kedaulatan rakyat. Dan poin yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Jadi ada ketujuh pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa hal ini kita tahu bahwa di dalam hal berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. Nah, organisasi atau lembaga PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Salah satunya dipimpin oleh siapa? Kalau kalian masih ingat di pelajaran kelas 7, lembaga PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kita perlu tahu ada sejarah membuktikan di situ, dan di mana berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Lebih lagi di mana pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Lanjut di poin ke A yang keempat. Poin keempat ya. Poin A di nomor yang keempat yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, ini yang perlu kita tahu lebih lanjut lagi maknanya. Alinea yang pertama yang Mister bacakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini alinea pertama. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna tersendiri dan kita akan membahas satu persatu. Alinea pertama. Pada alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia. Jadi jelas ya, pada alinea pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajah di muka bumi. Jelas ya, di paragraf pertama itu jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan ini menunjuk maknanya adalah keteguhan dan tekad bangsa untuk menegakkan kemerdekaan. Alinea yang kedua, maknanya seperti apa? Alinea kedua ini berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea yang kedua ini jelas menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Kalau kita tahu ada beberapa hal yang tercantum dalam alinea yang kedua. Yang pertama adalah bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Maksudnya di mana pada waktu itu bangsa Jepang sudah mulai kalah, inilah bagian di mana bangsa Indonesia mencapai tingkat yang menentukan, harus merdeka karena kondisi para penjajah sudah tidak punya kekuasaan lagi untuk menjajah bangsa kita. Itu sebabnya satu titik poin penuh di mana sebelum proklamasi disampaikan, Insinyur Soekarno diculik oleh para pemuda di mana di Rengas Dengklok. Kalian harus ingat itu sejarah. Yang kedua, poin yang kedua di alinea kedua, bahwa momentum telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Jelas ya. Jadi momennya, tanggalnya sudah tepat 17 Agustus dan disitulah benar-benar harus dinyatakan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia. Kalau kalimat terakhirnya tadi mengatakan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu sangat jelas sekali makna alinea kedua. Lanjut alinea yang ketiga. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kalau alinea ketiga ini cukup religius sekali ya.
di mana makna alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual. Jadi bukan dorongan kita manusia saja, di mana para penjajah yang sudah dikalahkan, bahkan para pejuang yang cukup berkorban, begitu banyak jiwa yang meninggal pada waktu itu demi bebas dan demi merdeka. Bukan hanya itu saja, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita itu atas berkat Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan, atas berkat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya para tokoh-tokoh bangsa jelas mengatakan bahwa di situ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini menjadi poin penting kita yang harus kita pelajari, di mana alinea ketiga ini sangat religius sekali dan sangat mementingkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan sampai merdeka, sampai terlepas dari penjajah, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, ini yang harus kita syukuri. Apalagi kita di masa pandemi seperti ini. Kalau kita seperti ini dengan kondisi sabar, jangan lupakan bahwa seperti tokoh para pahlawan ini, bahwa kita segala sesuatunya semua karena berkat dan rahmat kepada Tuhan. Nah, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tanpa ada bantuan Allah atau tanpa bantuan Tuhan, maka Indonesia tidak pernah merdeka. Setuju nggak? Setuju, sangat setuju sekali. Tidak mungkin walaupun begitu banyak manusia, bahkan para tokoh pahlawan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sepertinya mustahil ya. Itu sebabnya tetap ada penyertaan Tuhan. Dan para tokoh jelas mengatakan di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lanjut, makna yang terakhir di alinea keempat jelas cukup panjang sekali ya, dan di situ ada teks Pancasila. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea keempat ini sangat memuat prinsip-prinsip negara kita, negara Indonesia. Dan kita perlu tahu, yang pertama adalah tujuan negara, di mana diwujudkan oleh pemerintahan negara itu sendiri. Tujuannya jelas. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang. Di paragraf atau di alinea keempat ini cukup jelas sekali. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi segala sesuatunya dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Kalimat yang terakhir ya, di situ jelas mengatakan di alinea keempat, di situ mencantumkan ada teks Pancasila yang ada di situ. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin yang ke A ini. Bahkan ada 4, di mana di poin ke A kita belajar kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, di mana ada 4 poin. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, hubungannya apa? Dan yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Itu saja yang dapat Mister berikan pembelajaran hari ini di poin A, di bab yang kedua. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister Haris secara pribadi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita mengawalinya juga dengan berdoa, dan kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk
hari ini. Kami bersyukur buat setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari, biarlah itu bisa membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.